dia tekan biaya pemupukannya, dia berikan sedikit pupuknya pada tanaman yang seharusnya sudah itu pupuknya itu banyak. Ini akan menyebabkan tanaman sawit kita itu menurun produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Salam petani. Saya Rio Penghidupan. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat-sobatku, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemupukan kelapa sawit kita. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit kita, yang harus kita perhatikan itu ada 5 poin ya. Harus kita perhatikan ini sebelum kita melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit kita agar kelapa sawit kita bisa berproduksi tinggi. Berikut adalah poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu pupuk yang kita berikan terhadap tanaman kelapa sawit kita harus tepat sasaran. Nah, sasaran pemupukan kita yaitu adalah tentunya akar tanaman kelapa sawit kita. Nah, agar sasaran pupuk kita itu tepat mengenai akar tanaman kelapa sawit kita, tentunya di sekitar piringan tanaman kelapa sawit kita itu harus bersih. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus piringi dulu tanaman kelapa sawit kita, yaitu bertujuan untuk agar tidak terjadinya persaingan unsur hara antara gulma dengan akar tanaman sawit kita. Nah, ini poin yang juga penting di dalam kita melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit kita agar penyerapan unsur hara oleh akar tanaman sawit kita itu bisa diserap dengan sempurna. Mengingat dan menimbang karena harga pupuk kita itu mahal, tentunya kita tidak ingin pupuk yang kita berikan itu terbuang percuma, diserap oleh gulma-gulma tanaman-tanaman liar. Poin yang kedua yaitu tepat guna. Nah, banyak di antara petani kita yang belum paham tentang kegunaan pupuk-pupuk yang ada di pasaran tersebut. Pada saat tanaman kelapa sawit itu memasuki fase vegetatif, itu berbeda dengan pupuk yang kita gunakan pada sawit kita memasuki fase generatif. Kalau sawit kita itu masih pada fase vegetatif, hendaknya pupuk yang kita berikan itu tingkatkanlah unsur nitrogennya ya, karena pada unsur nitrogen ini dia fungsinya fokusnya terhadap perkembangan fisik tanaman secara keseluruhan ya. Pada fase generatif kita hendaknya fokus terhadap pemberian unsur fosfor dan kalium ya, itu terdapat pada KCl dan TSP. Nah, pada fase generatif ini hendaknya kita tingkatkan dia pemberian unsur kalium dan fosfor tanaman sawit kita untuk menunjang produksi tanaman sawit kita agar lebih maksimal ya sobat semua. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Nah, kalau seandainya kita ingin memupuk tanaman kelapa sawit kita ini, jangan kita lakukan ketika hari sudah gelap. Nah, kenapa? Kalau seandainya kita lakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit kita dan pada saat tidak lama turun hujan, tentunya pupuk yang kita tabur tadi di tanah akan dibawa oleh air hujan. Tentunya ini akan merugikan kita dari segi ekonomi kita sobat semua. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit kita, kita melihat cuaca dulu, apakah nanti hujan atau tidak. Kita lihat cuacanya mendung atau tidak. Kalau seandainya mendung, sebaiknya kita tunda dulu, pending dulu sampai cuacanya itu baik untuk dilakukan pemupukan. Bisa kita prediksi hari itu
tidak turun hujan. Oke, tadi kita sudah membahas yang pertama yaitu tepat sasaran, yang kedua tepat gunanya, yang ketiga tepat waktu. Nah, masuk yang keempat yaitu tepat caranya. Nah, cara memupuk ini seperti biasa, yaitu dengan melakukan penaburan di sekeliling piringan sawit kita. Nah, penaburan ini kita lakukan dengan jarak sekitar 2 meter dari pangkal batang tanaman sawit kita. Kalau tanahnya itu datar seperti biasa, bisa kita lakukan penaburan di sekeliling batang tanaman sawit kita. Kalau tanah kita itu datar, kita bisa langsung melakukan penaburan di sekitar sekeliling piringan tanaman sawit kita dengan berjarak 2 meter dari pangkal sawit kita. Nah, dalam melakukan pemupukan ini sebaiknya kita jangan melakukan pemupukan terlalu dekat dengan pangkal batang, ya. Harus jauh, harus 2 meter itu minimal dari pangkal batang kita, karena akar ini kan berkembang, akar aktifnya berkembang. Kalau seandainya kita lakukan pemupukan di pangkal batang, itu akarnya sudah kurang aktif dia, ya. Akar sawit ini kan panjangnya itu berdasar panjang dahannya, selebar apa dahannya dia, pelepahnya sawit itu, sampai disitulah dia ujung akarnya tadi, ya. Atau 3 meter pun bisa jadi. Di situ juga terdapat banyak akar-akar aktif di dalamnya, ya. Tapi seringkali petani itu melakukan pemupukan berjarak sekitar 2 meter dari pangkal batang sawitnya. Nah, kalau kita menemukan ada batang sawit yang seperti ini, di pangkal batangnya itu ada tanah gundukan seperti ini, ya, sebaiknya kita jangan menaburkan pupuk pada area ini, ya, pada area ini. Nah, kalau seandainya kita nanti menaburkan pupuk pada area ini dan terjadi hujan nih, dia pupuknya akan menyebar kemana-mana gitu, ya. Nah, jadi sebaiknya kita memupuk jangan di area ini, tapi kita cari titik terendahnya di mana gitu. Nah, di sini dia titik terendahnya. Sebaiknya kita memupuk itu pada area bawah ini saja. Nah, jangan kita tabur pada area yang gundukan seperti ini. Oke sobat, kita memupuknya di titik terendah ini saja. Nah, kenapa? Kalau dia hujan, dia istilahnya pupuk itu tidak dibawa kemana-mana oleh air hujan. Dia akan ngumpul di situ saja, ya. Berbeda dengan gundukan ini. Kalau hari air hujan ini bisa kemana pupuk kita ini. Kalau kita memupuk pada lahan yang tingkat kemiringannya tinggi, nah ini berbeda lagi. Ini lebih gawat lagi. Kalau lahan kita itu kemiringannya tinggi. Kalau kemiringannya lahan kita itu tinggi, sebaiknya kita membuat seperti tapak kuda itu di sekeliling batang sawit kita, ya. Kita buat tapak kuda di sekelilingnya, baru kita taburkan pupuk di sekeliling piringan sawit kita itu. Tujuan kita membuat tapak kuda itu agar pupuk kita itu aman, tidak terbawa oleh air hujan itu ke bawah, ya. Nah, cara lainnya bisa juga dengan menggali. Kita buat lubang pupuk pada taman sawit kita buat 3 lubang atau 2 lubang. Nah, itu juga bisa kita terapkan di lahan yang tingkat kemiringannya tinggi. Selain tapak kuda, kita juga bisa buat lubang pupuk pada tanaman sawit kita dengan jarak 2 meter dari pokok sawit kita. Nah, caranya itu kita buat lubang di sawit kita masukkan pupuk. Nah, jangan kita tutup, ya, agar pas kita pupuk pada
periode selanjutnya itu bisa kita pakai lagi lubangnya tadi kan. Nah, ini akan gawat kalau seandainya tidak kita terapkan hal-hal seperti itu, tidak kita terapkan membuat tapak kuda, tidak kita terapkan membuat lubang pupuk pada tanaman sawit kita. Kalau ini tidak kita terapkan pada lahan sawit kita dengan kemiringan yang tinggi, nah ini akan menyebabkan pupuk kita itu terbuang percuma, tidak diserap oleh sawit kita secara maksimal ya. Ini akan menyebabkan kerugian ekonomi dari kita sendiri, ya kan sobat. Oke sobat-sobat semua, yang kelima tadi kita sudah membahas 4 poin. Poin yang kelimanya yaitu tepat dosis ya. Nah, dosis tanaman ini berbeda tentunya, beda umurnya, beda besarnya tentu, beda pula makan pupuknya sobat, beda pula dosis yang kita berikan kepada tanaman sawit kita tadi. Tanaman yang belum menghasilkan itu berbeda dosis yang kita berikan pada tanaman yang telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan itu rata-rata dosis yang kita berikan pada tanaman sawit kita yaitu setengah kilo sampai 1 kilo per pokok tanamannya. Nah, kalau tanaman sawit kita sudah menghasilkan, biasanya kita berikan 1,5 kilo sampai 2,5 kilo per pokok tanamannya. Kadang petani kita ini karena untuk menghemat biaya, lalu dia tekan pemupukannya, dia tekan biaya pemupukannya, dia berikan sedikit pupuknya pada tanaman yang seharusnya sudah itu pupuknya itu banyak. Ini akan menyebabkan tanaman sawit kita itu menurun produksinya, trek buahnya bisa jadi kan, karena makannya itu tidak sesuai dengan kadar umurnya, tidak sesuai dengan kadar batangnya tadi. Nah, ini akan mengakibatkan tanaman sawit kita tidak berproduksi dengan maksimal. Hal seperti itu sudah menjadi rahasia umum bagi petani kita. Karena ingin menghemat biaya, mereka menekan biaya produksinya. Nah, ini menurut saya hal-hal yang sangat keliru dan sangat salah. Karena kalau kita memupuk dengan sesuai dosis yang kita berikan kepada tanaman sawit kita, itu insya Allah sawit kita juga akan memberikan buah yang maksimal untuk kita, produksi yang maksimal pula untuk kita nantinya pas panen kita itu kan. Nah, sobat-sobatku semua, kalau kita ingin produksi tanaman kita itu meningkat, kalau ingin kita tanaman sawit kita itu berproduksi maksimal, tentunya kita harus punya wawasan luas tentang tanaman sawit ini ya. Tentunya kita harus punya ilmu yang cukup untuk membudidayakan tanaman sawit kita ini. Itu semua tak luput pada perlakuan pemupukan yang baik, benar dan tepat kita lakukan pada tanaman sawit kita. Karena dari segi pemupukan itu juga menjadi salah satu faktor utamanya kita berhasil tidaknya dalam berbudidaya tanaman sawit ini. Itulah tadi sobat 5 poin penting yang telah kita bahas dari cara-cara pemupukan kita. Yang pertama itu tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosisnya. Oke sobat-sobatku semua, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi petani-petani sawit kita. Kalau seandainya ini bermanfaat, silakan kawan-kawan share dan like, bagikan kepada sanak saudara, handi talan semuanya. Dan jangan lupa sobat-sobatku semua, ikuti video saya nanti seterusnya, agar kita semua bisa sama-sama belajar tentang cara budidaya tanaman sawit ini dengan baik dan benar. Sobat-sobat semua, mohon maaf salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.